Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan lanjutan mengenai logika matematika, yang mana difokuskan ya. Kalau kemarin kan kita di video sebelumnya belajar mengenai logika proporsional atau logika proporsi. Nah sekarang kita akan lanjut bahas lagi. Ternyata dalam logika proporsi itu punya nilai kebenaran loh. Nilai kebenaran yang seperti apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa proporsional itu atau kalimat proporsi itu atau sebuah argumen atau pernyataan itu bisa dikategorikan benar atau salah. Nah lalu bagaimana cara kita bisa mendefinisikan apakah itu pernyataannya benar ataupun salah? Apakah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu mengenai nilai kebenaran logika tersebut, atau mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu? Untuk teman-teman yang belum tahu, seperti biasa mari kita sharing bersama. Seperti biasa mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Pada dasarnya dalam logika matematika, dalam subtopik mengenai logika proporsional itu pasti memiliki nilai kebenaran, baik itu benar ataupun salah ya. Nah, untuk membuktikan bahwa pernyataan itu bisa dikategorikan benar ataupun salah, ternyata ada loh cara untuk membuktikannya. Nah, seperti apa? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, ini topik yang akan kita bahas ya, yaitu nilai kebenaran dalam logika proporsional. Jadi, terdapat aturan logika formal, di mana aturan logika formal ini yang berfungsi untuk menilai apakah sebuah proporsi atau argumen tersebut, argumen yang di sini yang kita maksud adalah argumen majemuk ya, bukan yang atomik. Argumen majemuk ini atau proporsi majemuk ini bernilai benar atau bahasa Inggrisnya true atau salah, bahasa Inggrisnya false ya, berdasarkan komposisi logika, operator yang digunakan, dan nilai kebenaran proporsi atomiknya. Oke, next yaitu perbedaan antara implikasi dan biimplikasi. Di video sebelumnya juga kita sudah mengenal dua istilah ini ya. Kalau implikasi itu yang ditandai dengan arah panahnya dengan satu arah, kalau biimplikasi itu dengan dua arah. Nah, kita lihat kalau implikasi itu kalimatnya adalah jika P maka Q. Jadi atau jika titik-titik maka titik-titik gitu ya, atau P implikasi Q. Nah, untuk membuktikannya, implikasi ini bisa bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah ya. Jadi kalau selebihnya ya benar gitu ya, kecuali kalau P-nya benar, Q-nya salah. Dalam kasus lain, implikasi itu bernilai benar. Contohnya, P-nya itu adalah hujan turun, Q-nya adalah jalanan basah. Maka P implikasi Q salah hanya jika hujan turun tetapi jalanan tidak basah gitu ya. Kalau yang biimplikasi itu kalimat P jika dan hanya jika Q ya, atau P biimplikasi Q. Dia bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama atau sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, bernilai salah jika nilai kebenarannya berbeda, baik itu misalnya P yang salah ataupun Q-nya yang salah. Contohnya yang P 2 bilangan genap ya, yang Q adalah 2 habis dibagi 2. Karena pernyataan keduanya itu adalah benar, maka P implikasi Q bernilai benar gitu ya. Oke, itu mungkin topik bahasan pertama yang akan kita bahas seputar nilai kebenaran dari logika proporsional. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video terpisah dari ini ya. Oke, itu aja paling video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Stay tune di video kali ini supaya kita bisa memahami lebih jauh karena durasinya nggak cukup nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas video bahasan lanjutan mengenai nilai kebenaran dalam logika proporsional. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya boleh lihat di link yang di bawah ini ya. Nah, kita lanjut. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai perbedaan antara implikasi dan biimplikasi. Sekarang kita akan lanjut topik bahasanya. Emangnya masih ada lanjutannya? Ada dong, mari kita belajar lebih lanjut ya. Seperti biasa, mari kita belajar, kita sharing sama-sama. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Jadi pada dasarnya saat menentukan nilai kebenaran, kita akan membandingkan hubungan antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua dan seterusnya. Kalau pernyataan yang pertama kan saya simbolkan dengan P ya. Pernyataan yang kedua dengan Q, yang selanjutnya dengan E dan seterusnya. Tapi kalau variabelnya mau kalian ganti menjadi A, B, C, D boleh, atau X, Y, Z juga boleh ya, disesuaikan ya, karena itu hanya sebuah variabel aja. Oke, kita akan bahas dulu pada gambar di atas ini ya. Sebenarnya gambar di atas ini sudah dipelajari pada video sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita bahas dulu ya supaya lebih paham. Nah, pertama yang harus kita highlight atau kita pahami dulu garis besarnya bahwa ada perbedaan antara implikasi dan biimplikasi, di mana implikasi ditandai dengan satu arah panah dan biimplikasi itu ditandai dengan dua arah panah. Maka kalimatnya jika P maka Q. Kalau biimplikasi jika P jika dan hanya jika Q ya. Nah, untuk implikasi dia bernilai salah hanya jika P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi selebihnya betul ya. Kalau yang biimplikasi bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama atau sama-sama benar atau sama-sama salah. Kita lanjut ke contohnya supaya lebih paham ya. Nah, ini tabel
kebenaran untuk contoh implikasi ya, P implikasi Q. Tadi kan bunyinya bahwa implikasi itu akan menilai salah bila mana P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi selebihnya benar. Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi kalau misalnya B itu benar, S itu salah ya. Jadi P-nya benar, Q-nya salah, maka di hasilnya salah. Tapi kalau yang lain B ketemu B, S ketemu B, S ketemu S, hasilnya benar. Untuk yang biimplikasi itu seperti yang kita baca sebelumnya bahwa nilainya akan benar jika dan hanya jika kedua nilainya itu sama-sama serupa gitu ya. Misalnya P dan Q itu benar dan benar, maka P biimplikasi Q adalah benar. Begitupun jika P-nya salah, S dan Q-nya salah, maka hasilnya benar. Bila mana hasilnya berbeda, misalnya BS atau SB, maka hasilnya juga jadi salah. Oke, selanjutnya adalah aturan dasar nilai kebenaran operator logika. Nah, di sini ada 5 ya, seperti biasa ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini saya coba ringkas ya. Jadi kalau negasi itu ya biasanya dia kebalikan. Misalnya kalau negasi P maka dia kebalikan dari P, atau kalau negasi Q maka dia kebalikan dari Q gitu ya. Dan selanjutnya adalah konjungsi. P konjungsi Q benar jika keduanya benar ya. Kalau disjungsi benar jika salah satu benar. Jadi ada BS atau SB gitu ya. Implikasi salah hanya jika P benar dan Q salah. Kalau biimplikasi seperti yang tadi, benar jika P dan Q nilainya sama gitu. Nah, ini ada coba kalian coba kerjain ya. Di sini ada contoh tugas. Kalian boleh kerjakan dulu yang menurut kalian paling mudah buat latihan di rumah. Nanti kalau misalnya mau dibahas di antara soal-soal ini, boleh kita lanjut di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dengan baik. Itu aja paling video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah dipahami, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, salam edukasi.